Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sus. Ibu masih ingat dengan saya? Agak lupa, Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Nadia, perawat yang berjaga pada shift pagi dari pukul 8 sampai pukul 12 nanti. Dengan Ibu Nurul. Oh iya. Ibu Nurul, di sini saya akan melakukan pengkajian tingkat berduka menggunakan Completed Grief Assessment. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kesedihan yang Ibu alami. Waktu yang saya perlukan kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Sus. Untuk itu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, Ibu tenang saja. Saya akan menjaga privasi dari apa yang Ibu katakan nanti kepada saya. Baik, langsung saja kita mulai ya, Bu. Oke, saya jelaskan prosedurnya ya, Bu. Nanti Ibu bisa menjawab setiap pertanyaan yang saya katakan kepada Ibu. Nanti Ibu bisa menjawab ya atau tidak dan yang lainnya. Baik, kita mulai saja ya, Bu. Oke, yang pertama adalah kriteria A. Dalam sebulan terakhir, seberapa sering Ibu merasa merindukan dan mendambakan suami Ibu? Setiap hari, Mbak. Oke. Dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Ibu atau mengganggu rutinitas Ibu? Ya, Mbak. Oke, lanjut ya, Bu. Untuk kriteria B, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda dapat menerima kematian? Sebentar, Ibu. Nanti Ibu bisa menjawab sesuai ini. Ini ada tulisannya, nanti saya bacakan terlebih dahulu ya, Bu. Ya. Oke, kita ulangi. Untuk kriteria B, 1. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu dapat menerima kematian? Yang pertama, tidak ada kesulitan menerima kematian. Yang kedua, sedikit kesulitan menerima kematian. Yang ketiga, beberapa rasa sulit menerima kematian. Yang keempat, kesulitan menerima kematian. Yang lima, sangat sulit menerima kematian. Beberapa rasa sulit. Baik, yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Yang pertama, tidak ada kesulitan mempercayai orang lain. Yang kedua, sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Yang ketiga, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain. Yang keempat, kesulitan mempercayai orang lain. Yang kelima, sangat kesulitan mempercayai orang lain. Sedikit kesulitan. Untuk B3, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa pahit atau atas kematian dari suami Ibu? Yang pertama, tidak ada rasa pahit. Kedua, sedikit rasa pahit. Yang ketiga, rasa pahit hanya beberapa. Yang keempat, rasa pahit yang nyata. Yang kelima, rasa pahit yang sangat ekstrim. Rasa pahit yang nyata. Oke. Untuk B4, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Ibu? Yang pertama, berubah atau move on tidak akan sulit. Yang kedua, berubah, move on akan sedikit sulit. Yang ketiga, berubah atau move on agak sedikit sulit. Yang keempat, berubah move on akan sangat sulit. Yang kelima, berubah move on akan sangat ekstrim sulit. Akan sangat sulit. Untuk B5, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Yang pertama, tidak ada rasa hampa. Yang kedua, sedikit rasa hampa. Yang ketiga, ada rasa hampa. Yang keempat, ada rasa hampa yang jelas. Yang kelima, ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa hampa yang jelas. Oke, lanjut. Untuk B6, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa kosong dan tidak berarti tanpa suami Ibu? Yang pertama, tidak ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang kedua, sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang ketiga, beberapa rasa kosong. Yang keempat, rasa kosong yang jelas. Yang kelima, rasa kosong yang ekstrim. Beberapa rasa kosong. Oke, lanjut ya, Bu. Untuk B7, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa suami Ibu? Yang pertama,
tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kedua, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang keempat, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Sedikit perasaan. Sedikit perasaan. Baik. Untuk B8, dalam sebulan terakhir, sejauh mana ibu merasa gelisah atau mudah terkejut? Yang pertama, tidak ada perasaan. Yang kedua, sedikit perasaan merasa gelisah. Tiga, beberapa perasaan merasa gelisah. Keempat, rasa gelisah yang jelas. Kelima, rasa gelisah yang ekstrim. Rasa gelisah yang ekstrim. Oke, baik. Untuk kriteria C, nanti ibu bisa menjawab iya atau tidak. Apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya membuat ibu sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya? Iya. Untuk selanjutnya, apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria B berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Iya. Oke, baik ibu, ini hasilnya saya hitung terlebih dahulu ya. Nah, untuk hasil pengkajiannya, ibu terdapat berduka yang rumit ya bu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Ada itu untuk solusinya bagaimana ya Sus? Soalnya kan ya susah sendiri ya nanti kalau bersedihan berkepanjangan. Ya, baik ibu. Jadi solusinya ibu bisa sering bersosialisasi di masyarakat, misalnya berkumpul dengan tetangga, arisan, dan melakukan hal-hal yang lebih positif lagi atau bermanfaat lagi. Nanti kalau tidak dicegah, maka ibu akan terus-menerus merasa bersedih yang berkepanjangan dan bisa mengakibatkan stres dan gangguan mental. Terima kasih banyak ya Sus. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Tidak. Oh baik. Jika tidak, ibu bisa kembali ke sebelah sana ya bu. Iya. Terima kasih ya Sus.